Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernel Peperonia. NPM saya A2A0222020. Saya mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia pasca sarjana dari Universitas Bengkulu. Nah, teman-teman, di sini saya ingin membuat tutorial bagaimana sih cara menguji validitas dan reliabilitas suatu data gitu. Nah, sebelum saya mulai, baiklah saya ingin mulainya dengan pantun terlebih dahulu, yaitu ayo jalan-jalan ke Kabupaten Kepahyang. Jangan lupa mampir di tempat Mono buat membeli pepaya. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Kalau begitu perkenalan nama saya Orenda Olimpia Peronia. Oke, segitu saja perkenalannya. Baiklah, sekarang saya akan mulai. Hari ini saya ingin membuat tutorial tentang cara menguji validitas dan reliabilitas dari suatu data gitu, melalui aplikasi SPSS. Nah, sekarang ini saya akan melihatkan kalau saya itu sudah punya data di sini. Data tentang skor butir pertanyaan. Dan saya sudah mempunyai juga SPSS di sini. Langkah pertama dalam menguji validitas itu kita harus blok dulu data yang ingin kita gunakan di SPSS, yang ingin kita uji itu. Sini skor butirnya dan skor totalnya saja ya teman-teman. Sudah di blok, kita copy, kita pindahkan ke SPSS. Nah, di SPSS ini kita paste. Sudah terpaste semuanya seperti ini. Ini kan datanya ada 25. Selanjutnya di sini ada war 00001235. Ini kan sulit untuk dimengerti ya teman-teman. Jadi kita rubah dulu ke variable view, klik name, edit. Selanjutnya kita klik find, replace. Selanjutnya kita rubah jadi var 0-nya 3 kali. Nah, replace with-nya ini kita buat apa boleh, semuanya apa aja boleh, tapi di sini saya buat X ya teman-teman. Nanti dia berubah. Kita replace all, udah berubah ini teman-teman, namanya X1, X2, X3 sampai X11. Selanjutnya kita close. Sudah kita close, kita lihat lagi ke data view. Data view-nya ininya sudah berubah namanya, judulnya sudah berubah. Tapi datanya ini masih panjang, banyak angka 0 di belakang koma ya teman-teman. Itu juga bisa kita rubah. Kita rubahnya dengan cara ke variable view lagi di desimal. Sini kita bisa rubah menjadi angka 0. Merubahnya dengan cara mengetik tanda panah di sebelah kanan desimalnya ini. Nanti dia akan berubah sendiri. Klik saja sampai menjadi 0. Nanti data di data view-nya nanti akan berubah. Kita rubah ya teman-teman ke 0 semuanya sampai 11 data ya dengan skor totalnya tadi. Sudah berubah semua begini, kita lihat langsung di data view. Nah, dia sudah berubah seperti ini ya teman-teman. Setelah ini apa lagi sih langkah selanjutnya ya, kita selanjutnya langsung aja merubah ke uji validitasnya. Gimana sih cara uji validitas? Yang pertama itu kalian klik analyze, correct, bivariate. Ini kita blok semua teman-teman. Datanya kita pindahkan ke variabel. Sudah kita pindahkan, kita pastikan persennya ini udah di checklist. Selanjutnya kita oke kan. Nah, ini dia hasilnya. Sudah ketemu hasilnya, udah keluar seperti ini hasilnya. Tinggal kita lihat lagi. Nah, di sini saya sudah punya yang namanya tabel Airtable. Nah, Airtable di sini ada angka 1 sampai 37. Nah, tadi kan soal saya itu ada di 25 nih. Berarti di bawah 5%-nya itu 0,396. Nanti kalau misalkan di bawah 0,396 itu berarti tidak valid. Sedangkan kalau di atas 0,396 itu artinya valid. Kita kembali lagi ke SPSS teman-teman.
kita lihat hasilnya tadi, korelasinya tadi. Sekarang saya contohkan di X6 ya. X6 ini percent correlation-nya itu 0,9323. Kalau misalkan kita lihat di R tabelnya tadi 0,396. Berarti data dari X6 ini valid. Sedangkan signifikasinya itu 0,000 kan teman-teman. Nah, ini berarti dia tidak valid karena dia di bawah 5%. 5% yang ada di R tabelnya tadi, teman-teman. Artinya di X6 ini persen korelasinya itu valid, signifikasinya itu tidak valid. Kita cari contoh lagi di yang lain ya teman-teman. Di X8 deh. X8. Ini X8 juga sama. Persen korelasinya itu valid dan signifikasinya tidak valid. Karena apa? Karena persen korelasinya ini di 0,85, sedangkan kita tadi di tabel korelasinya itu 0,395. Berarti dia di atas tabel korelasi, berarti dia valid artinya. Sedangkan signifikasinya tidak valid karena dia di bawah 5%. Begitu ya teman-teman. Nah, itu tadi cara menguji validitas suatu data. Nah, kalau misalkan kalian ingin menguji realitasnya, kita keluarkan dulu ya teman-teman. Kita lanjut ke data awal tadi. Data awal ini tadi yang sudah kita buat tadi, langsung saja kita klik analyze. Selanjutnya kita klik scale, reliability analysis. Nah, selanjutnya kita pindahkan semuanya ke items. Tetapi teman-teman, bedanya kalau misalkan di reliabilitas, skor totalnya tadi kita keluarkan. Sini kan skor totalnya tadi saya buat X11 ya. Kita keluarkan dulu. Selanjutnya kita klik statistik. Kita conteng scale if item delete-nya. Selanjutnya continue. Selanjutnya oke. Nah, di sini keluar datanya. Ini data reliability statistiknya itu carbon alpha-nya 0,801, end of items-nya itu 10. Jadi ini artinya valid karena apa? Karena corn band alpha ini tidak valid jika angkanya itu di 0,6, sedangkan kita punya di 0,8, berarti itu valid ya teman-teman. Nah, segitu saja penjelasan saya tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.